Konnichiwa minasan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi Bunpo bab 5 dari buku Minano Nihongo dengan saya Davana Pustian Januari Putri. Saya Santanella Ramadhani. Saya Saskia Aulia Rasis. Saya Aulia Putri Harani. Mari kita mulai. Jadi pada kali ini pokok pembahasan kita adalah pola kalimat yang mengandung partikel e, d, t, dan ni. Kita juga akan mempelajari nama-nama tanggal di dalam bahasa Jepang seperti Suitachi, artinya tanggal 1, Futsuka tanggal 2, Mika tanggal 3, Ryoka tanggal 4, Itsuka tanggal 5, Muika tanggal 6, Nonoka tanggal 7, Yoka tanggal 8, Kukunoka tanggal 9, dan Toka tanggal 10. Lalu untuk pengecualian pada tanggal 14 dan 14, 20 dan juga 24, di mana tanggal 14 dibaca dengan Juyoka, tanggal 20 dibaca Hatsuka, 24 dibaca Nijuyoka. Jadi pada materi kali ini kita juga akan mempelajari tentang bulan-bulan dalam bahasa Jepang. Yang pertama, Januari, 1月, Februari, 2月, Maret, 3月, April, 4月, Mei, 5月, Juni, 6月, Juli, 7月, Agustus, 8月, September, 9月, Oktober, 10月, November, 11月, dan Desember, 12月. Lalu kita akan melanjutkan ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada contoh kalimat. Watashi wa Tokyo e ikimasu. Partikel e atau he di sini berfungsi sebagai penanda tujuan. Seperti ke dalam bahasa Indonesia. Ke pasar, seperti itu contohnya. Kalau dalam bahasa Jepang berarti supaya ikimasu. Partikel e ini sering berpasangan dengan kata kerja ikimasu yang berarti pergi, kimasu datang, kaerimasu pulang. Ikimasu sendiri pergi bentuk mas dari iku. Sekarang kita akan masuk ke contoh pola kalimat pertama. Kalimat pertama di sini, watashi wa subai ikimasu. Yang berarti saya pergi ke supermarket. E di sini berfungsi sebagai penunjuk ke. Subai ikimasu, pergi ke supermarket. Yang kalimat kedua ada sengetsu doko e ikimashita ka? Bulan depan Anda akan pergi kemana? Amerika e ikimashita. Saya akan pergi ke Amerika. Di sini karena menggunakan kata kerja lampau, jadi ikimasu tadi berubah jadi ikimashita. Baik, selanjutnya untuk pola kalimat yang kedua. Di sini tertera contoh kalimat watashi wa basu de eki e ikimasu. Yang artinya adalah saya pergi ke stasiun dengan bus. Di sini kita dapat menemukan adanya penggunaan partikel D dan E, atau bisa dibaca E. Nah, partikel D ini dalam bahasa Indonesia sendiri bisa diartikan menggunakan atau dengan. Untuk yang partikel E, seperti yang tadi ya, partikel E itu kan dalam bahasa Indonesia bisa berarti ke. Baik, sekarang kita masuki ke contoh pola kalimat yang kedua ya. Yang pertama di sini adalah watashi wa zitensha de supae ikimasu. Yang artinya adalah saya pergi ke supermarket menggunakan atau dengan sepeda. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua yakni dalam bentuk kalimat tanya ya. Nande gakko e ikimasu ka? Atau dapat diartikan pergi ke sekolah menggunakan apa?
Lalu jawabannya di sini adalah takushi de ikimasu, yang artinya pergi menggunakan taksi. Sekarang kita akan memasuki pada materi pola kalimat yang ketiga. Nah, di sini ada contoh berupa kalimat watashi wa tomodachi to nihon e kimashita. Nah, kita menemukan ada dua partikel di pola kalimat yang ketiga ini. Yang pertama yaitu to dan yang kedua yaitu e. To dalam bahasa Indonesia itu berarti bersama. Sedangkan e itu artinya ke. Kimashita merupakan bahasa Jepang dari datang dan tomodachi adalah teman. Nah, contoh kalimatnya yaitu ada contoh pola kalimat yang ketiga yaitu anata wa dare to Hokkaido e ikimasu ka? Nah, berarti artinya adalah kamu pergi ke Hokkaido dengan siapa? Nah, jawabannya kazoku to ikimasu. Artinya saya pergi bersama keluarga. Lalu di sini saya akan menjelaskan pola kalimat keempat. Sini kalimat yang disajikan adalah watashi wa shichigatsu 15 nichi ni kuni kairimasu. Yang artinya saya pada bulan 7 tanggal 15 pulang ke negara saya. Di sini ada partikel ni, di mana partikel ini itu menunjukkan keterangan waktu. Entah itu keterangan tanggal maupun hari atau jam juga bisa. Lalu partikel e itu digunakan untuk menunjukkan kata keterangan tempat, seperti entah itu sunyi atau tempat-tempat seperti depato, supa, dan lain-lain. Lalu kalimat untuk tanya di sini kita bisa menggunakan anata wa itsu kuni kairimasu ka? Lalu contoh pola kalimat keempat, yang pertama watashi wa suiyoubi ni kuni kairimasu. Ini sama persis seperti contoh kalimat yang disajikan di awal, di mana watashi wa lalu di mana subjek lalu keterangan waktu. Di sini keterangan waktunya adalah suiyobi, di mana tadinya itu hari Rabu, lalu ni, lalu keterangan tempat kairimasu. Lalu yang kedua, ada tawa nenji ni utsi kairimasu ka? Goji ni kairimasu. Yang artinya Anda pulang ke rumah jam berapa? Jawabannya saya pulang jam 5. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Namun yang nomor 2 ini pola kalimat tanya jawab ya. Nah, gimana misalnya apa udah paham sama materi yang sudah kita jelaskan tadi? Cukup 4 contoh pola kalimat saja untuk bab 5 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sayonara.